Kita mau kita murojaah dulu yuk dari surah Al-Qari'ah sampai surah eh, apa tadi? Al-Fil ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Nah, nanti jadi kan abis ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Jadi nanti ada libur Lebaran. Libur Lebarannya nih saya nggak tahu, mungkin biasanya sampai 2 pekan ya. Jadi nanti 2 pekan setelah liburan berarti nanti langsung cek hafalannya. Jadwalnya berarti dari Al-Qari'ah sampai surah Al-Fil. Nah,
eh, namanya apa namanya menghafal itu tidak hanya dia cuman hafal Arabnya ya, tapi setidaknya dia tahu itu urutannya. Ya, ini kan pas dua halaman ya, dua halaman. Jadi di halaman sebelumnya urutannya itu adalah Al-Qari'ah, ada kasur, terus halaman kedua yang terakhir itu adalah Al-Asr, Al-Humazah, dan Al-Fil. Nah, itu urutannya harus pas. Oke, oke. Hari ini saya akan bahas lagi, ulang lagi tentang surah Al-Fil ya. Jadi kan memang setelah selesai biasanya saya rangkum lagi, walaupun ini sebetulnya kemarin sudah kerangkum, tapi karena kemarin itu berbarengan dalam satu sesi itu ada Al-Humazah, rangkuman Al-Humazah, terus baru Al-Fil. Nah, sekarang saya coba untuk Al-Fil lagi ya, ingatkan lagi tentang surah Al-Fil ya. Jadi nanti nggak ada alasan, oh, aduh, aku belum hafal artinya. Nah, sebetulnya yang diharapkan di sini adalah bukan hafal artinya, tapi lebih ke paham jalan ceritanya. Oke, surah Al-Fil. Jadi para ulama sepakat bahwa surah Al-Fil ini adalah surah Makiyah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah Al-Fil ini, oh ya, di dalam Al-Quran itu kan isinya tidak hanya tentang tauhid, terus juga ada uh, muamalah, terus ada juga tentang sejarah. Nah, ini adalah kisahnya tentang sejarah. Ya, Al-Kafi, Al-Fil itu adalah ceritanya tentang sejarah atau apa lagi ya? Nah, di surah surah Al-Fil ini bercerita tentang kisah yang sangat masyhur, yaitu kisah Abraha bersama tentara gajahnya datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi kalau singkat ceritanya sih ini tuh nanti nyambung sama cerita di surah Al-Buruj ya. Di surah Al-Buruj itu kan ada Ashabul Ukhdud. Ingat nggak? Ashabul Ukhdud ini adalah sekelompok orang ya, Ashabul Ukhdud ini adalah sekelompok orang yang disebutkan menurut sejarah ini mereka beragama Nasrani, ada sekitar 20.000 orang malah disebutkan menurut sejarah. Itu yang dibunuh massal sama raja yang zalim, raja yang musyrik saat itu. Ya, raja yang musyrik. Nah, kisahnya dari situ deh. Terus jadi karena waktu itu tidak ada seorang pun yang lolos dari mereka yang dibakar selain ada satu orang. Satu orang itu Daus Du Sa'laban. Daus Du Sa'laban ini akhirnya minta bantuan kepada Kaisar Raja Syam yang beragama Nasrani juga. Raja Syam ini menulis surat kepada ke An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah raja di Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang mungkin sekitar Ethiopia gitu di bagian di Afrika ya. Isinya tuh permintaan dari Raja Syam kepada Raja Najasyi, kepada rajanya bangsa Habasyah untuk membantu Daus. Daus ini adalah seorang Nasrani yang lolos dari pembantaian massal. Ya, pembantaian massal. Terus, um, nah singkat cerita akhirnya dikirim nih dua panglima. Panglimanya itu ada namanya Aryat dan Abraha. Aryat dan Abraha ini sama-sama panglima perang Habasya yang paling tangguh lah. Pasukan besar ini yang dipimpin oleh Aryat sama Abraha masuk ke Yaman. Nah, sampai di Yaman akhirnya bisa menguasai seluruh wilayah Yaman, bahkan membunuh raja yang zolim itu ya. Nah, setelah selesai, maka jadinya orang-orang Habasyah menguasai kerajaan Yaman kan. Jadi kalau dilihat, kalau kalau diperhatikan orang-orang Yaman orang-orang Yaman yang sekarang itu tidak murni ras Arab ya, tidak tidak beda Arab sama Afrika itu beda di warna kulit sebetulnya. Nah bahkan di Arab Saudi pun sekarang tuh lebih banyak yang udah campur jadi kulitnya tuh nggak seputih seharusnya jadi udah sawo matang kayak kita itu karena sudah ada mix dengan orang-orang dari Habasyah
Nah, begitu pun orang-orang Yaman itu, kalau orang-orang Yaman tuh mukanya muka Arab, tapi kulitnya itu kulit sawo matang kayak kita, karena dia udah ada apa sih namanya, mix kan orang-orang Habasyah. Nah, Aryat dan Abraha sama-sama menguasai Yaman. Nah, di mana-mana tidak boleh ada dua pemimpin ya. Kalau ada mungkin wakil ya. Ini kan masalahnya dua-duanya ini pangkatnya sama, sama-sama pemimpin, dan apa yang terjadi, mereka akhirnya bertikai. Bertikai, mereka saling menyerang, terus di awal yang yang kalah itu Abraha. Abraha kalah bahkan sampai wajahnya tuh koyak kalau menurut sejarah. Nah, kemudian datanglah Ataudah itu kayak asprinya Abraha lah. Dia ini kayak pengawal setianya Abraha. Nah, Ataudah ini yang menyerang Aryat dan berhasil membunuhnya. Udah, kalau sudah, terus akhirnya Yaman dikuasai oleh Abraha. Yaman dikuasai oleh Abraha, dan tentu saja ini kan Abraha ini masih bawahannya Raja Najasyi ya, Raja Raja Najasyi di kerajaan Habasyah. Ini marah kan, ini kok kenapa kok sama-sama satu bangsa tapi saling bunuh-bunuhan. Nah, Abraha pintar nih, pintar mengambil hati dari Raja Najasyi. Dikirimlah itu hadiah-hadiah, sepucuk surat, terus diceritain bahwa ini sebetulnya kejadian nggak seperti itu. Intinya akhirnya Najasyi balik mempercayai kembali Abraha. Nah, Abraha Abraha melihat potensi Mekah. Mekah itu dulu tuh kayak tempat jin buang anak lah. Jadi kayak sepi banget ya, terutama sebelum sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya ke kota Mekah. Jadi dulu tuh benar-benar sepi, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena waktu itu belum ada sumber air. Padahal pusat kebudayaan dunia, pusat peradaban dunia itu dimulai dengan adanya air. Ya deh, kalau kita belajar sejarah-sejarah zaman dulu, pusat-pusat peradaban dunia itu pasti di dekat air. Dari Mesir ada Sungai Nil, terus dari eh, Mohenjo-daro dan Harappa itu ada Sungai Gangga dan lain sebagainya. Nah, Mekah sepi karena dulu nggak ada sumber air. Sampai akhirnya kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang Nabi Ismail alaihissalam itu kehausan, sampai Hajar mesti berlari dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari sumber air. Qadarullah pada setelah selesai putaran ketujuh, itu mungkin sudah dalam keadaan lelah, dan uh, akhirnya justru air zam-zam itu keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam yang dulu masih bayi, kita keluar, dan sampai sekarang air zam-zam itu masih ada. Masya Allah, nanti insya Allah suatu hari nanti siapa tahu kita bisa umroh bareng ya, satu majelis suka bakti, kita bisa ngerasain sendiri bagaimana perjuangannya Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berjuang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu memang prosesi umroh yang paling berat, paling paling berat ya. Kalau yang di ini ya, kalau haji mungkin ada yang lebih berat lagi tuh, dari jalan dari Mina ke ini tuh udah berat banget, jauh banget. Nah, kalau di Masjidil Haram ya, yang paling berat itu menurut saya adalah di eh, sa'inya. Kayaknya berasanya jauh banget. Mungkin karena biasanya kalau udah sampai di kota Mekahnya itu udah malam, jadi udah udah di hampir sepertiga malam, udah capek-capeknya itu tawaf dan lain sebagainya, dan kemudian sa'i itu kayak berasa banget di sa'i. Nah, begitu pula rasanya eh, Siti Hajar. Jadi kalau kalau sekarang mungkin enak ya, dari sofa ke Marwa itu benar-benar sudah full ubin, marmer, dan ber-AC. Kalau zaman dulu itu masih bukit-bukit, benar-benar naik turun.
Nah, nanti kalau dilihat ada prosesi yang mungkin yang sudah pernah umroh atau haji, yang kalau yang belum pernah umroh atau haji bisa dibayangkan, insya Allah nanti kita bareng-bareng ke sana. Itu ada saat ketika lampu hijau itu lari-lari. Kita berlari, disunahkan untuk berlari-lari kecil, terutama untuk laki-laki. Kenapa? Karena kalau dulu aslinya itu bagian terendah dari antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi kan si Ismail kecil itu ditaruh di satu tempat antara di Bukit Safa dan Marwah. Nah, namanya kita, seorang ibu ninggalin bayi ya, ninggalin anak kecil lah gitu kan di tempat yang middle of nowhere, panas banget lagi, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, pasti walaupun berusaha keras mencari air, matanya tuh nggak pernah lepas dari melihat si bayi. Nah, kalau di posisinya atas, pas di safanya atau pas di marwanya, pokoknya itu jalannya biasa aja jalan, karena posisinya di atas. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih saya berasanya kayak lurus-lurus aja, datar-datar aja. Kalau dulu tuh benar-benar ada seperti bukit. Nah, pas di bagian bawah, kayak lembahnya mungkin ya, lembahnya. Kalau dulu mungkin lembah itu ada lari-larinya, karena pada saat itu nggak kelihatan Nabi Ismail kecilnya tuh nggak kelihatan. Makanya seorang ibu dia berusaha, aduh pengen buru-buru cepat, karena apa? Sambil lompat-lompat ngeliatin anaknya baik-baik aja nggak ya, anaknya baik-baik aja nggak ya, kayak. Nah, itu kalau tahu jalan ceritanya nanti kita bisa ngerasain tuh. Walaupun capeknya kayak apa, ngebayangin bagaimana dulu Nabi Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kecil ditinggalin, terus Hajar benar-benar berjuang untuk mencari air, tapi dia takut anaknya kenapa-napa, kan namanya di gurun pasir sendirian ya, kita nggak tahu di situ mungkin bisa aja ada ular atau orang jahat lain gitu, insya Allah. Kemudian eh, Mekah mulai berkembang setelah adanya air Zam-Zam. Bahkan antara kabilah di Mekah itu bisa saling bertengkar, bertikai hanya untuk memperebutkan air itu. Nah, pokoknya kalau zaman dulu tuh yang punya sumber air dia tuh yang di inilah, yang terhormat lah, yang udah pasti makmur lah hidupnya, karena apa-apa kan butuh air. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah tauhid ya, semua nabi-nabinya Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bertauhid kepada Allah. Cuman mungkin prosesinya, ritualnya yang belum selengkap Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujudnya mah ada, puasanya ada, menutup auratnya ada, berzakatnya ada, tapi tidak sekomplit separipurna Islam yang sekarang. Ya, kemudian dibangunnya Ka'bah. Awalnya Ka'bah itu juga untuk, ya itu juga ilham dari Allah ya. Tapi karena jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh banget. Dan kebetulan Nabi Ibrahim itu tidak ditugaskan untuk menyebarkan risalah kebenaran kepada seluruh umat gitu, kepada umat secara universal, tapi lebih difokuskan kepada keluarganya aja. Jadi kemungkinan besar banyak orang yang nggak tahu, di Arab sendiri tuh nggak tahu fungsinya Ka'bah itu seperti apa. Tapi mereka melihat bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tawaf, tawaf memutari Ka'bah. Tawaf, dan kemungkinan besar mungkin bajunya sudah mirip seperti baju ihram sekarang ya. Entah bagaimana bentuknya. Tapi karena terjadi kekosongan Nabi dan Rasul, ya akhirnya orang-orang itu cuma ngelihat doang, oh caranya begitu. Nah mereka juga tawaf, tapi di dalam
di dalam Ka'bahnya itu isinya dikasih dikasih berhala-berhala, berhala-berhala sesembahannya para kafir Quraisy dari Lata, Mana, Uzza ditaruh di situ. Jadi mereka tawaf tapi memutari berhala-berhala sesembahannya. Bahkan disebutkan juga ada ritual-ritualnya itu yang mereka tuh benar-benar bertelanjang. Ya, gitu. Nah, tapi itu menjadi daya tarik dari kota Mekah. Kota Mekah jadi kayak kota metropolitan zaman dulu di zaman Jazirah Arab itu masih tidak seramai sekarang ya. Setiap tahun setidaknya peziarah yang datang ke Mekah itu banyak, ratusan ribu bahkan ratusan ribu orang. Bayangkan itu zaman dulu ya. Nah, ini membuat Abraha tuh kayak iri gitu. Wah, dan kebetulan kan Abraha itu yang menguasai Yaman. Dia bilang, wah Yaman juga bisa tuh sehebat seperti itu. Bagaimana kalau kita bangun kuil megah yang kelak akan mengalahkan Ka'bah. Maka dibangunlah kuil pemujaan namanya Al-Qulais. Al-Qulais ini mungkin punyanya Nasrani ya. Jadi kuilnya tuh besar banget, gereja. Dan biasa ada promo-promo untuk bisa datang ke Kulais ya. Pokoknya dia juga sama lah, dia dulu juga berusaha untuk mempromosikan Kulais sebagai destinasi ziarah ya. Bentukannya lebih bagus, lebih dari cuman sekedar kotak Ka'bah. Nah, nah, tentu saja ini membuat geram bangsa Arab ya, terutama suku suku Quraisy. Jadi singkat cerita, walaupun sebetulnya tidak membuat peziarah yang datang ke Ka'bah itu berkurang drastis, tapi ini membuat bangsa Quraisy ini kayak kesel aja gitu. Kemasyhuran dari Ka'bah disaingi oleh Quraisy. Apa yang terjadi kalau menurut cerita, akhirnya ada utusan dari bangsa Quraisy yang datang ke Yaman hanya sekedar untuk membakar Qulais. Jadi kuil Qulaisnya itu benar-benar terbakar. Terbakar, hancur berkeping-keping. Abraham marah semarah-marahnya. Abraham bersumpah dia akan menyerang Ka'bah di Mekah dan menghancurkan seperti Qulais dihancurkan. Ya. Terus kira Abraham ini benar-benar berangkat nih dengan pasukan bergajah. Dulu tuh pasukan gajah tuh mirip kayak mungkin kayak pasukan tanknya zaman sekarang ya, karena dulu belum ada kendaraan canggih ya. Gajah ini besar. Menurut bayangannya Abraha, gajah ini akan digunakan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi gajah apa Ka'bah itu ujung-ujungnya diikat ke badan gajah, terus gajahnya itu suruh lari gitu. Jadi bakalan hancur remuk gitu. Ya, perjalanan panjang dari Yaman ke Mekah ditempuh berhari-hari, dan namanya kalau perang zaman dulu tuh agak susah ya kalau bawa perbekalan karena dulu nggak punya kendaraan yang seperti sekarang gitu. Jadi bawanya di mana gitu. Mereka kan biasanya naik kuda, naik gajah, naik unta. Nah, itu kan nggak bisa bawa banyak-banyak barang. Jadi kalau makanan, bahan makanan biasanya mereka mencuri atau mengambil barang-barang yang ada di hadapannya, ditemui di sepanjang perjalanan. Ketika memasuki kota Mekah, ini Abraha dan pasukannya tuh ngeliat ada ratusan unta. Ada 200 unta, sebutkan 200 unta. Dan domba-domba lainnya deh. Ada domba-domba juga. Nah, unta-unta ini diambil sama pasukan Abraha. Ternyata unta itu milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ini kayak kuncennya Ka'bah. Bangsawan Quraisy yang bertugas untuk menjaga Ka'bah. Ya, jadi kedaulatan Mekah dan segala isinya itu dipegang oleh Abdul Muthalib saat itu. Abdul Muthalib ketika mendengar unta-untanya itu diambil sama Abraha,
dia segera datang ke campnya pasukan Abraha. Datang ke sana, dipikirnya Abraha, Abdul Muthalib ini datang memohon-mohon supaya tidak menghancurkan Ka'bah. Supaya Abraha mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muthalib ini datang menemui Abraha hanya untuk bilang, kembalikan unta saya. Kembalikan unta saya. Nah, Abraha bingung loh. Kamu kesini cuma mau minta kembalikan unta gitu. Kenapa gitu? Apakah untamu lebih berharga daripada Ka'bah yang suci itu? Abdul Muthalib bilang, Ka'bah itu punyanya Tuhan. Sedangkan unta itu punya saya. Maka karena Ka'bah itu punyanya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melindungi Ka'bah. Karena unta-unta itu punya saya, maka saya yang akan melindungi unta-unta itu. Jadi setelah melalui negosiasi yang sangat alot, akhirnya Abraha memberikan unta itu. Ya, dibalikin ya untanya. Dan dia tetap bersikuku untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha kembali ke pelataran Ka'bah, dia mengumumkan kepada seluruh penduduk di sekitar Ka'bah, bilang nanti hari segini, kira-kira jam segini, Abraha dan pasukannya akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Semua harus masuk di dalam rumah, nggak boleh ada yang keluar rumah satupun. Loh, kenapa? Kenapa kita tidak menyerang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah? Orang-orang kafir Quraisy begitu ya bilang. Kata Abdul Muthalib bilang lagi, udah tenang aja. Ka'bah ini punyanya Tuhan. Gitu. Nanti Tuhan sendiri yang akan menjaga Ka'bah. Ya, akhirnya saat itu kota Mekah, terutama di sekitar Ka'bah itu sepi. Semua tidak ada orang satupun. Semua sudah masuk ke dalam rumah. Memang sudah diwanti-wanti kan. Dan Abraha, wah enak banget nih, nggak ada yang menghalangi niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abraha masuk ke dalam, tapi ternyata belum dia sampai menginjakkan kaki di sekitar kawasan Ka'bah, Allah sudah mengirimkan pasukan burung-burung yang membawa batu hijarotin min sijil, sijil dari api neraka. Jadi batunya itu terbuat dari tanahnya api neraka yang panasnya minta. Dan kalau mengenai orang, semua yang kena itu jadi otomatis kebakar dan malah jadi kayak kusta gitu, udah kebakar nanti kayak copot-copot sendiri badan. Oke. Kita mulai dari ayat 1. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, alam itu bukankah, taro itu artinya melihat, kamu melihat, itu dari kata ro'a, ya. Taro berarti kamu melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala itu bertindak, rabbuka, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak atau melakukan di ashabil fil, terhadap ashab itu artinya pengikut, follower, pemilik, atau bisa juga disebutkan pasukan. Sedangkan fil itu dari bahasa Persia. Persia itu yang membuat cerita 1001 malam ya, terutama Iran sana. Fil itu artinya gajah. Bahasa Persia itu sebenarnya juga dari bahasa Arab juga ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka
rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ashabil fil adalah tentara bergajah. Abraha dan kawan-kawannya yang membawa 12 ekor gajah. Ya. Disebutnya sih mayoritas bilangnya itu 12. Kalau kita mikir 12 gajah itu kecil, masih dikit ya. Tapi gajah Afrika, ini kan gajah Afrika ya, gajah Afrika itu lebih besar, jauh lebih besar daripada gajahnya Indonesia. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu melihat, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu bertindak di ashabil fil terhadap pasukan gajah. Lanjut di ayat 2-nya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah yaj'al, dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, rencana buruk mereka, fi tadlil, sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ingat, bukan tadlil, bukan pakai dal, tapi pakai dot. Dot itu nggak boleh pantul. Tadlil. Tadlil, ya. Alam yaj'al. Alam bukankah yaj'al. Yaj'al itu dari kata ja'ala, tapi ja'ala dari kata untuk dia. Taj'al, kamu yang menjadikan. Yaj'al, dia yang menjadikan. Maksudnya Allah. Kata asal katanya dari ja'ala, menjadikan atau mengubah. Kaidahum, ya, itu dari kata kaidun. Kaidun itu adalah rencana, tipu daya, strategi jahat, siasat, ya. Ya. Humnya itu adalah mereka. Maksudnya siasatnya, rencana jahat dari Abraha and the gang. Fi tadlil. Tadlil itu dari kata dhalal. Dhalin itu sama. Dhalal, dhalin, tadlil, tersesat atau sia-sia. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Nah, demikianlah tabiat orang kafir ya. Namanya orang-orang di luar sana, mereka tuh selalu berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, tapi ternyata mereka gagal. Karena Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Jadi sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, orang-orang di luar sana itu selalu berusaha untuk menghancurkan muslim. Muslim itu nggak bisa dihancurkan dengan cuman sekedar perang. Perang misalkan, ujuk-ujuk diserang gitu. Walaupun dia nggak pernah sholat, hatinya itu tergerak untuk membela agamanya. Itu udah pasti banget. Ya, uh, dan apalagi ya kadang-kadang suka ini nggak sih, suka tahu nggak sih kalau tawuran kisah tawuran itu kan paling yang bermasalah itu cuma 2 orang kan, antara si A sama si B. Si A sama si B masing-masing punya geng. Padahal yang bermasalah cuma A dan B, 2 orang saja. Tapi ketika terjadi tawuran, ada puluhan orang bertarung tanpa tahu alasannya apa. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau cuman tiba-tiba diserang nih, misalkan ujuk-ujuk eh, Ciputat gitu, Ciputat tuh diserang sama Belanda lagi. Itu orang yang biasa-biasa aja, orang yang mungkin dia masih apa ya, masih terkesan tidak peduli gitu kan, tapi nanti yakin banget mereka tuh akan gagah berani, kita tuh semua akan gagah berani untuk membela, itu udah pasti. Makanya dari dulu nih Islam itu nggak bisa kalau cuman diserang begitu aja gitu.
apalagi ada rencananya. Makanya biasanya bagaimana cara menyerang Islam, diserangnya itu pelan-pelan. Diserangnya dengan Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu adalah perang pemikiran. Jadi di apa ya? Dibuat supaya Muslim itu meninggalkan agamanya secara perlahan terlena, terus akhirnya udah udah lebih gampang, lebih gampang. Jadi kalau misalkan ujuk-ujuk langsung diserang nggak bisa, tapi kalau diserangnya lewat pemikiran, otaknya dibuat rusak oleh tontonan-tontonan atau game yang tidak baik, yang berbahaya, terus makanan dan minumannya tuh haram, apalagi sampai mabuk-mabukan, udah nggak bisa mikir. Nah, ketika lemah saat itu lebih mudah untuk dihancurkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berikutnya, apa yang dilakukan sama Allah untuk menghancurkan rencana jahat Abraha and the gang? Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala itu artinya dan dia mengirim. Arsala itu dari kata rosala, rosula, rusula, sama itu artinya mengutus atau mengirim. Alaihim terhadap mereka, kepada mereka. Wa arsala alaihim dan dia mengirim kepada mereka. Mengirim apa? Toiran. Toiran itu burung-burung. Ababil itu artinya berkelompok-kelompok. Segerombolan burung. Jadi bukan nama burung, bukan burung ababil, tapi maksudnya adalah burung yang berbondong-bondong. Ya, burung-burung yang terbangnya berbondong-bondong. Tarmihim. Apa dulu? Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala dan kami kirimkan alaihim kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Burungnya ini maksudnya burung berbondong-bondong ya, bukan namanya burung ababil, tapi burung yang terbangnya berbondong-bondong. Ayat 4, burungnya ngapain? Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim yang melempari mereka itu. Tarmihim dari kata tarmi, Romi artinya tuh melempar. Himnya itu mereka, melempar mereka. Tarmihim, melempar mereka. Bihijarotin, dengan hijaroh, dengan batu. Min sijil itu dari tanah liat yang ke dari tanah liat di neraka. Sijil, jadi tanah liat dari neraka. Sijil itu sebenarnya bahasa Persia sih, dari kata sangjil, batu dari tanah liat yang mengeras. Nah, tanah liatnya spesial. Kebetulan tanah liatnya tanah liat yang ada di neraka, jadi panas. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim yang melempari mereka bihijaratin dengan batu min sijil dari tanah yang terbakar, tanah liat yang terbakar. Jadi disebutkan menurut riwayat burung-burung itu megang batunya itu ada di paruh, terus sama di apa namanya ini, kakinya, kaki kanan dan kiri. Ya, jadi masing-masing tuh bawa 3 batu.
yang kemudian mereka melemparkannya kepada pasukan bergajah itu, ya. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum ka'asfin, faja'alahum, ja'ala dari kata ja'ala lagi itu. Faja'alahum, maka ja'ala maka kami jadikan ka'asfin. Kaf harokat fathah itu artinya seperti, bagaikan. Asfi itu artinya dedaunan kering. Makul artinya dimakan. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bukan ma'kul. Dia pakai hamzah aja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun dimakan ulat? Bolong-bolong. Sampai habis bahkan. Ya, disebutkan burung-burung tersebut melempari tentara Abraha, maka di antara mereka tuh ada yang langsung tewas. Jadi kayak tewas seakan-akan membelah tubuh mereka. Sampai-sampai Allah menyamakan mereka seperti daun yang kering yang dimakan ulat. Seancur itulah. Bahkan disebutkan menurut salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Aisyah itu pernah melihat ada di antara anak buah Abraha yang buta dan cacat meminta-minta kepada kaum muslimin. Ya, jadi emang sengaja dibiarkan hidup gitu dalam keadaan cacat. Kalau Abraha sendiri gimana? Abraha sendiri tuh, wah, keadaan tubuhnya tuh terlepas sedikit demi sedikit. Dia mati dalam keadaan semua badannya tuh copot-copot, ya. Ujungnya dadanya tuh kebelah, jantungnya keluar, baru meninggal dunia. Keadaannya tuh mirip seperti ini, tau nggak? Ariel Sharon. Ariel Sharon itu yang dulu pemimpinnya Israel. Nauzubillah min dzalik. Israel laknatullah. Jadi memang eh, kadang-kadang mereka susah untuk menerima untuk mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari suatu peristiwa. Nah, itu kan udah jelas ya dulu Ariel Sharon tuh matinya kayak gitu gara-gara dia tuh yang dulu memerintahkan Israel untuk membantai Palestina. Dan sekarang diulang lagi sama generasi yang berikut. Oke. Okay. Dan di tahun gajah itu pula Nabi Muhammad SAW akhirnya lahir. Jadi kanan Nabi Muhammad itu lahir setelah 5 atau 6 bulan dari peristiwa penyerbuan Abraha ke Mekah, ke Ka'bah di Mekah. Jadi ini adalah sejarah yang benar-benar ada di dalam sejarah Arab, tidak hanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Terus apa sih hikmahnya dari surah ini? Ya. Ini kesimpulan dan hikmah dari surah Al-Fil. Yang pertama adalah Allah ini adalah pelindung rumahnya. Ka'bah tetap terjaga tanpa perlu bantuan manusia. Kita sering tahu ya bahwa ada banyak-banyak peristiwa yang di luar nalar, kayak dulu peristiwa tsunami Aceh yang masih bertahan itu justru bangunan masjid. Insya Allah padahal semuanya ancur-ancur. Atau ada juga kebakaran-kebakaran ternyata ada musolah yang tidak terbakar sama sekali. Rumahnya Allah. Jadi Allah yang akan menjaga. Dan kesimpulan kedua, kesombongan akan dihancurkan. Abraha ini sombong. Sombong kenapa? Karena dia merasa penguasa Yaman memiliki pasukan yang hebat, punya gajah-gajah yang gede-gedenya itu tidak tertandingi. Tapi justru pasukannya sendiri dihancurkan sama burung kecil. Burung kecil lawan sama gajah yang besar. Berikutnya, hikmah yang ketiga, kekuasaan Allah ini tidak terbatas. Allah bisa menghancurkan pasukan bergajah hanya dengan burung kecil dan batu dari tanah liat. Ya, terus berikutnya yang terakhir tuh ini adalah tanda kenabian Muhammad SAW,
yang ada di dalam kitab-kitab. Di surah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersandar kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan duniawi yang bersifat fana. Ya, begitu. Oke. Wah, sayang sekali kemarin pas waktu pesantren kilat, ini tidak semuanya bisa ikut ya. Padahal itu materinya, Masya Allah, eh, Insya Allah bagus ya, berguna banget. Karena isinya tentang ujian hidup dan bagaimana trik untuk mengatasi ujian hidup. Jadi mungkin next kapan-kapan kita adain lagi yang serupa biar Majelis Suka Bakti bisa kumpul bareng. Ya. Baiklah Bunda-Bunda, apakah ada pertanyaan? Jadi ini rencananya sebentar saya sambil lihat tanggalan deh ya. Sambil lihat tanggalan berarti insya Allah kita libur sampai nanti Lebaran dan mungkin 2 pekan setelah Lebaran. 2 pekan setelah Lebaran berarti sekitar tanggal ya berarti nanti insya Allah libur sampai tanggal 12 April. Tapi setelah April itu kita langsung cek hafalan. Langsung cek hafalan. Jadi biar kita bisa langsung melaju ke uh, surah selanjutnya nanti. Jadi sepanjang April sampai akhir April itu adalah cek hafalan. Ya, terus insya Allah sih mungkin sebelum sebelum Lebaran Haji ini udah kelar ya, udah kelar semua surat dan mungkin sudah nanti mulai kita apa namanya kita buat ujian tasmi buat yang full juz nih, jadi bisa nonton bareng nih. Mungkin ujian tasminya itu bisa um, kalau bisa offline seru juga sih offline, jadi kumpul di satu tempat, jadi sambil dicek satu persatu. Jadi kalau ujian tasmi itu baca dari An-Naba sampai Anas, tidak terputus. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Solehah? Dear Ustazah, apa yang dapat dilakukan jika Oke, jika ke dokter spesialis, jika ke dokter spesialis, tapi dokter spesialisnya itu adalah laki-laki. Nah, ini sebetulnya mungkin udah. Jadi dalam Islam itu menjaga aurat adalah kewajiban. Dan dalam urusan medis, ini ada ketentuan yang perlu diperhatikan jika seorang muslimah harus berkonsultasi dengan dokter spesialis yang ternyata laki-laki. Ya, dan perlu memperhatikan aurat untuk pemeriksaan seperti USG di leher atau di bagian tubuh lain. Jadi ada beberapa alternatif yang perlu dilakukan. Ini masalah kita ada di zaman sekarang nih. Kalau zaman sekarang itu insya Allah banyak banget dokter perempuan. Kalau memungkinkan, usahakan untuk mengutamakan dokter perempuan. Usahakan mencari dokter spesialis perempuan yang memiliki kompetensi yang sama. Ini adalah pilihan terbaik dalam menjaga adab dan batasan syariat. Ya, jadi kalau sekarang itu lebih mudah untuk mencari dokter-dokter perempuan dibanding mungkin puluhan tahun ke belakang. Banyak perempuan-perempuan yang menjadi dokter-dokter spesialis hebat. Ya, di Bintaro sendiri tuh banyak dokter perempuan spesialis kandungan. Ya, banyak. Atau banyak perempuan-perempuan yang lebih memilih akhirnya oh ya udahlah aku sama bidan aja, it's okay. Sama bidan tuh nggak apa-apa. Jadi untuk kasus tertentu bidan ini justru lebih cekatan dibandingkan dokter ya. Tapi bidan memang tidak diberikan
eh, apa ya namanya, izin untuk melakukan bedah sesar ya. Jadi bidan ini membantu USG atau kelahiran normal itu bisa. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus berat memang harus laki-laki. Nah, ini pertama cari dulu ya, browsing. Sekarang tuh bisa. Sekarang ada Halodoc loh ya. Ada Halodoc tuh bisa lihat dokter perempuan ada di mana. Apalagi eh, terus untuk yang spesialis mamografi segala itu kan megang-megang kan. Terus ini memang harus seperti itu karena Afwan, zaman sekarang itu ya tetap aja ya, ini antara laki-laki dan perempuan memang, dan walaupun dokter itu punya kode etik, tapi banyak juga dokter-dokter yang nakal. Yang kedua, kalau emang beneran nggak ada dokter perempuan, jadi jika dokter perempuan tidak tersedia atau sulit dijangkau, mungkin dia tinggalnya nggak di Jakarta, tapi di daerah terpencil, nggak ada dokter perempuan. Karena mayoritas dokter-dokter kandungan di luar daerah itu banyak kan justru laki-laki loh. Yang perempuan-perempuan itu banyak di Jabodetabek ini. Ya, karena memang kalau secara garis besar prosentasi antara dokter kandungan laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena untuk masuk ke uh, apa spesialis dokter kandungan itu susah banget. Jadi banyak dokter perempuan yang justru nggak nggak bisa masuk untuk seleksi itu ya. Tapi kalau di Jakarta Jabodetabek ini banyak. Lihat, kalau misalkan tidak tersedia dokter perempuan, maka diperbolehkan konsultasi dengan dokter laki-laki. Dengan syarat, satu, hanya pada kondisi darurat atau sangat dibutuhkan. Hanya pada kondisi darurat atau sangat dibutuhkan. Misalkan, ya eh, karena ini kasus gawat, harus disesar, cuma ada dokter laki-laki, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cuman USG sebetulnya bisa dilakukan sama bidan pun bisa. Atau cari dokter perempuan, pastikan dokter perempuan. Terus yang kedua, hanya bagian tubuh yang diperlukan saja yang diperlihatkan. Ya, Bu. Jadi kayak misalnya emang udah terpaksa nggak ada dokter perempuan, ya udah kalau emang yang USG perutnya aja nggak sampai semuanya dibuka ya. Terus berikutnya adalah sebisa mungkin didampingi oleh mahram atau perempuan lain. Tapi insya Allah kalau di rumah sakit besar memang ada perawat perempuan ya, ada perawat perempuan. Terus eh, tadi tadi baru dua ya, mengutamakan dokter perempuan. Dua, jika tidak ada dokter perempuan, ya itu tadi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, menjaga adab dan rasa malu. Ya, jadi gunakan pakaian yang tetap menjaga aurat sebisa mungkin. Jadi kalau bunda-bunda yang mau periksa kehamilan, jadi di balik gamisnya harus pakai celana, bukan celana dalam aja, celana panjang. Ya, jadi ketika di USG area ininya, area bawah perut tuh ketutup sempurna. Jadi cuman perutnya doang. Terus hindari berhalwat. Jadi nggak mau kalau misalkan cuman dokter berdua sama dokter. Ya, apalagi dokternya ganteng gitu kan. Terus yang ketiga, berdoa agar Allah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari solusi terbaik. Insya Allah Allah akan mudahkan kalau hambanya itu niat. Oh ya, aku niat, aku kalau bisa dokter perempuan lah. Niat dulu. Doa sama Allah, nanti Allah akan mudahkan. Kalau emang nggak ada, baru gitu ya. Tapi kalau misalkan itu eh, masih bisa lah. Dalam fikih, para ulama membolehkan pengobatan dengan dokter lawan jenis. Ya, jadi sedangkan kalau untuk dokter-dokter lain tuh yang tidak ada hubungannya dengan eh, apa kandungan atau apa itu kan banyak juga dokter yang lebih banyak dokter laki-laki ya. Dalam fikih para ulama membolehkan pengobatan dengan dokter lawan jenis dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Ini sebagaimana kaidah daruratu tubihu al-mahdurat. Keadaan darurat
yang membolehkan hal-hal yang terlarang dalam batasan yang diperlukan. Ya, sama kayak kalau kita lagi kelaparan di tengah hutan tersesat nggak ada apa-apa, mau cari ayam nggak ada, burung nggak bisa, terus adanya di situ ular gitu, nggak apa-apa sebetulnya nggak. Kalau darurat antara hidup dan mati, tapi kalau saya sih, kalau misalkan ya naudzubillah min dzalik, saya bilang naudzubillah min dzalik, ada tersesat di dalam hutan, eh ben- kayak susah untuk cari makanan, saya tetap akan berusaha mencari makanan yang apa ya, ya daun-daunan juga nggak apa-apa lah gitu, atau buah-buahan daripada suruh makan ular. Bayangin aja udah serem, membunuh ularnya aja bingung gimana. Oke, kira-kira seperti itu Bunda. Bisa dipahami ya? Katanya ada pendampingan nurses. Oke, ya gitu sih. Tapi coba, iya, itu kan opsi kedua ya. Coba dicari dulu yang opsi pertamanya. Ada nggak? Kalau memang nggak ada di daerahnya ya udah, pakai opsi yang kedua, pakai dokter laki-laki, kandungan laki-laki, tapi dengan pendampingan gitu sih. Karena terus terang nih, saya tuh kayak eh, sempat ini juga ngobrol dengan dokter laki-laki ya, ya obrolan-obrolan mesum dokter laki-laki itu ada juga gitu kan. Jadi kayak ya ampun, jadi serem juga ya gitu. Tapi nggak semua dokter seperti itu. Ya sama kayak manusia, manusia ada yang baik, ada yang begitupun dokter. Dokter juga manusia soalnya. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, em, sebelum berakhir, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan doa-doa baik untuk bunda-bunda soleha, insya Allah bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Ramadan ini dengan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Insya Allah bunda-bunda soleha semua bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan yang terbaik, dalam ibadah yang terbaik, sehingga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua nanti benar-benar kembali menjadi suci fitri di hari yang fitri, hari raya Idul Fitri nanti. Mohon maaf lahir dan batin ya, insya Allah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Oke, sebelum berakhir, marilah kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang, oh ya, itu lagi, Al-Asr, Al-Asr. Dan surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.